Selamat datang di channel Teguh Teknologi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan pada Daihatsu Terios. Ya, informasi ini berguna bagi mobil sejenisnya seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Toyota Rush dan lain-lainnya. Ya, di sini mobil ini ada steeringnya. Saat melewati jalan rusak atau keriting, ya, tetapi tidak melewati jalan berlubang yang dalam, jadi hanya rusak dan keriting saja. Terdengar bunyi pada area dalam setir sini, ya, area dalam setir. Dan biasanya pada steering kolumnya, ya, pada suri sambungan pada steeringnya di dalam ini, asnya itu plastik untuk pen di dalamnya itu telah rusak. Ini diakibatkan biasanya pada mobil ini telah memasuki kilometer, ya, sudah 100.000 lebih seperti itu, karena seringnya melewati jalan yang rusak. Baik, mula-mula kita harus membuka pada setir ini, ya, pada setir dengan membuka baut di sini. Ya, setelah terbuka, kita membuka pada tutup cover steering ini. Semua harus terbuka. Dan ada satu lagi di bagian sini, ya, 12 itu juga akan dibuka menggunakan kunci sok atau kunci apa yang Anda miliki. Oke, kita mulai pada pekerjaannya. Oke, bautnya telah terbuka. Otomatis pada cover klakson atau tutup pad ini akan terbuka, ya, seperti ini. Oke, kita akan membuka baut 19 ini dengan menggunakan kunci roda seperti ini. Oke. Bila Anda tidak memiliki tracker, ada cara termudah untuk melepasnya. Ya, ini harus menggunakan tracker bukanya. Kalau di bengkel resmian, ya, di BRS-nya. Tapi di sini saya tidak memiliki toolnya, jadi akan membuka dengan cara saya sendiri. Sudah terlepas. Ini bisa menginspirasikan Anda bila ingin membukanya. Oke. Selanjutnya kita membuka, ya, baut-baut ini. Skrup maksudnya, bukan baut. Kita buka lagi di bawah, seperti bagian bawah, ya. Di sini saya akan mendetil bagaimana cara membongkar dan memasangnya. Oke, ini sudah bisa terlepas. Ya, ini. Dan bila untuk mengambil cover bagian atas, Anda harus membuka pada bagian baut sini, ya, begini, dengan menggunakan kunci apapun yang Anda bisa, sok, kunci T, dan lain sebagainya. Kita harus membuka pada tutup bagian bawah cover ini, ya, pada bagian bawah dashboard. Ya, di sini ada dua klip
seperti ini untuk sini dan sini dan sini satu. Nah, ini sudah bisa terlepas. Oke, selanjutnya kita membuka pada bagian baut pengikat steering column ini. Dan baut pada bagian dalam ini, dan ada juga baut yang bagian atas ini. Ya, ini ada dua. Ini perlu kita buka juga. Oke, kita buka. Untuk bagian atas harus dibuka terlebih dahulu. Dan untuk bagian bawah nanti jangan kita buka dulu, tetapi untuk mengendorkannya saja. Ya, ini sudah kendor dan kita bisa menarik pada koper ini. Dan bila masih ada kesulitan seperti ini, kita bisa mengendorkan lagi bagian bawahnya. Oke, setelah kendor, kita bisa mengangkat pada bagian ini. Ya, semua sudah terlepas seperti ini. Selanjutnya kita akan membongkar seluruh isi pada saklar combination ini. Beruntung sekali mobil ini belum memakai airbag, jadi membukanya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu berbahaya. Ya, ini kabel-kabelnya sudah terlepas. Oke, selanjutnya kita membuka ini. Ya, ini adalah pad atau masa pada klakson. Jadi bila ini rusak, biasanya untuk Avanza, ras dan lain sebagainya yang sejenisnya, ini tidak akan menyala bila kuningan ini telah rusak. Oke, kita angkat seperti ini. Ya, selanjutnya kita membuka pada bagian saklar ini. Ya, saklar ini ternyata bisa dibuka tanpa harus susah payah kita buka. Nah, seperti ini. Dan untuk penggantian saklar ini pun hanya perlu membeli bagian ini saja. Oke, selanjutnya kita buka pada saklar wiper ini. Ya, cukup mencolok pada bagian pin ini saja. Oke, dan membuka kabel pada kunci kontaknya ini, kunci kontak. Dan memang cukup rumit untuk membukanya ini, karena harus banyak material atau peralatan part yang harus dibuka. Sip, semua kita jauhkan kabelnya, jangan sampai ada yang tersisa sedikit. Oke, telah selesai. Selanjutnya kita membuka pada bagian depan baut yang mengikat kepada gearbox setirnya. Kita buka seperti ini. Adalah langkah yang terakhir setelah membuka bagian dalam. Setelah itu kita tinggal mencabut saja setirnya. Telah terbuka pada bagian dalam sana, bagian kabin depan sana yang untuk gearbox. Sekarang untuk bagian dalam ini. Oke, setelah terlepas kita tinggal menarik saja.
ya setelah terlepas seperti ini ya, tinggal pembongkarannya. Oke, kalau setelah seperti ini langkah selanjutnya apakah kita harus melakukan penggantian satu set ini atau merekondisi bagian dalam sini. Nanti saya akan review bagian mana yang rusak. Oke, selanjutnya kita membongkar pada si dalam atau asnya steering column ya, seperti kita buka dengan posisi sisi seperti ini ya, kita bisa memutar-mutarnya seperti ini. Oke, kita membuka pen bagian dalam sini, bagian dalam sini ya, di sini ada snap ring, pen snap ring. Kita harus membuka menggunakan pen untuk membukanya. Agak cukup sulit untuk membuka snap ringnya ini karena harus benar-benar tepat. Oke, ini dia snap ringnya. Setelah itu kita hanya ya, mengedoknya saja seperti ini. Dan apa yang terjadi? Ini bagian selongsongnya dan bagian sinilah yang bermasalah. Pada bagian pin plastik ini sering bermasalah karena mungkin rusaknya pada jalan dan umur pakai kendaraan, sehingga lambat laun pada pin ini akan mengalami keausan. Nah, ini bisa ditandai dengan turunnya pada bagian suri ya, pada bagian suri. Untuk pengerjaannya ada dua macam, yaitu mengganti pada as steering column dengan mengandalkan rantai cabutan dari kendaraan lain, atau mengganti dengan yang barunya. Untuk sekarang ini saya belum pernah untuk mengganti pada part ini. Apakah penggantiannya dengan menggunakan membeli as ini saja atau dengan selongsongnya seperti ini? Oke. Ada cara lain selain mengganti, yaitu dengan mengelas pada bagian sambungan suri ini ya, cukup kiri kanan saja. Tetapi rekondisi ini saya tidak menyarankan karena untuk keselamatan pada pengendara akan berkurang tentunya saat terjadi tabrakan, karena setir tidak bisa turun saat terjadi tabrakan, dan fungsi daripada pin plastik ini adalah saat terjadi tabrakan maka pin ini akan patah dan setir akan turun ya, setir akan turun sehingga pengemudi tidak terjepit posisinya. Dari sebuah rekondisi itu ada manfaat dan ada cukup bahayanya, jadi saya sarankan untuk mengganti prak ini dengan yang baru. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda para pengguna mobil Toyota Rush, Daihatsu Terios, Toyota Avanza, dan Daihatsu Xenia. Dan ini diperuntukkan untuk mobil-mobil yang saya sebutkan tadi, karena bagian pada dalam steering column-nya memiliki kesamaan partnya. Oke, semoga bermanfaat bagi Anda yang baru nyampe di channel ini. Silakan share, komen, like, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk bisa melihat notifikasi dan updatean video-video terbaru dari saya. Dan
dari saya sekian dan